Pernahkah Bapak atau Ibu masuk ke suatu ruangan, tapi tiba-tiba lupa sama sekali mau ambil atau melakukan apa? Atau mungkin pernah mencari-cari kacamata, padahal kacamata itu sudah bertengger di kepala? Akrab, kan, dengan situasi seperti ini? Kita sering menertawakan hal-hal sepele seperti itu dan menganggapnya sebagai kelelahan biasa, stres, atau sekadar lagi banyak pikiran. Tapi bagaimana kalau saya bilang bahwa dalam beberapa kasus, ini bukan sekadar kelalaian yang lucu? Bagaimana jika ini adalah sinyal pertama yang nyaris tak terlihat dari masalah yang sangat serius? Dalam video ini, kita akan membahas tanda-tanda terselubung yang membedakan lupa biasa dengan gejala awal demensia. Anda akan tahu persis apa yang harus diwaspadai agar kita tidak membuat kesalahan fatal dengan mengabaikan sinyal dari otak kita sendiri. Tonton sampai habis, dan Anda akan mengerti mengapa pengetahuan tentang gejala-gejala ini dapat mengubah masa depan Anda atau masa depan orang-orang terkasih. Tulis di kolom komentar, apakah Anda pernah mengalami momen kosong di kepala seperti ini? Sebelum kita masuk ke detailnya, mari kita luruskan satu hal penting. Apa itu demensia? Banyak orang mengira demensia adalah sinonim dari Alzheimer atau sekadar istilah pikun parah. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu. Demensia bukanlah penyakit tunggal, melainkan istilah umum yang menggambarkan kumpulan gejala terkait penurunan memori, kemampuan berpikir, dan fungsi kognitif lainnya. Bayangkan demensia itu seperti payung besar yang menaungi berbagai macam penyakit. Alzheimer adalah yang paling umum di antaranya, tapi bukan satu-satunya. Mitos terbesar yang harus kita patahkan saat ini juga. Hilangnya ingatan secara parah bukanlah bagian normal dari proses penuaan. Ya, seiring bertambahnya usia, kita mungkin butuh waktu lebih lama untuk mengingat sesuatu. Tapi demensia adalah penyakit yang merusak sel-sel otak dan menghalangi kita menjalani hidup sepenuhnya. Memahami hal ini adalah langkah pertama dan terpenting. Sebab semakin cepat kita menyadari masalahnya, semakin banyak peluang kita untuk memperlambat perkembangannya dan beradaptasi. Nah, tanda yang pertama, yang paling sering kita dengar, adalah hilangnya memori atau ingatan yang sampai mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Tapi, apa maksudnya ini dalam kehidupan nyata? Ini bukan sekadar lupa nama teman dan ingat lagi 1 jam kemudian. Itu biasa terjadi pada siapa saja. Sinyal bahaya atau alarmnya adalah ketika seseorang mulai lupa pada informasi yang baru saja dia terima. Contohnya, dia bisa bertanya hal yang sama berkali-kali dalam 1 kali percakapan, dan sama sekali tidak ingat bahwa jawaban itu sudah diberikan. Dia mungkin lupa akan janji penting, atau kejadian yang baru saja terjadi, bahkan cuma sehari yang lalu. Contoh nyata lainnya adalah ketergantungan yang makin besar pada alat bantu. Kalau dulu orang itu bisa mengingat semua di kepalanya, sekarang dia jadi terus-terusan butuh catatan, pengingat di HP, atau bantuan anggota keluarga untuk menyelesaikan hal-hal yang dulu mudah saja dia lakukan. Secara visual, ini bisa kita bayangkan, seperti perbedaan antara perpustakaan di mana Anda hanya tidak bisa menemukan buku yang dicari di rak, dan perpustakaan di mana buku itu sudah terbakar habis, buku itu tidak ada lagi. Begitulah cara kerja memori saat terjadi demensia. Informasinya bukan cuma hilang sementara, tapi memang pada dasarnya tidak tersimpan. Hal ini tentu saja menimbulkan rasa kebingungan dan ketidakpastian yang berkelanjutan. Mari kita bahas gejala penting berikutnya yang sering tidak kita sadari. Kesulitan dalam mengatur rencana dan memecahkan masalah. Ini bukan hanya karena malas atau tidak mau repot melakukan tugas yang rumit. Ini adalah hilangnya kemampuan yang nyata untuk fokus dan menjalankan urutan langkah-langkah secara berkesinambungan. Contohnya, seseorang mulai sulit mengikuti resep masakan yang sudah sangat akrab, padahal beliau sudah memasak hidangan itu ratusan kali. Ia bisa saja bingung urutan langkahnya, salah memasukkan bahan-bahan, atau bahkan lupa sama sekali dengan bumbu-bumbu utamanya. Contoh lain adalah mengatur keuangan. Membayar tagihan, mengurus anggaran, atau mengisi formulir pembayaran. Semua ini tiba-tiba terasa seperti tugas yang sangat berat. Ia mungkin salah hitung, lupa membayar tagihan penting, atau sebaliknya, malah membayar tagihan yang sama sampai 2 kali. Ini bukan sekadar salah hitung karena kurang teliti atau kurang fokus. Ini adalah gangguan mendasar pada kemampuan seseorang untuk mengolah angka dan menyusun alur logika. Bayangkan saja seorang nahkoda kapal yang berpengalaman, yang tiba-tiba tidak bisa menentukan jalur pelayaran di peta yang sudah ia kenali.
Ia melihat petanya, melihat simbol-simbolnya, tapi tidak bisa merangkainya menjadi rute yang masuk akal dan terpadu. Persis seperti itu, orang yang mengalami demensia dini kehilangan kemampuan untuk menavigasi atau mengarahkan diri dalam dunia tugas sehari-hari. Ciri yang ketiga adalah timbulnya kesulitan untuk melakukan tugas atau kegiatan yang sudah sangat kita kenal. Ini adalah jenis kegiatan yang biasanya kita lakukan secara otomatis, tanpa perlu berpikir panjang. Bagi penderita demensia tahap awal, mereka mungkin tiba-tiba sulit mengoperasikan peralatan rumah tangga yang sudah biasa dipakai, seperti oven mikro atau mesin cuci. Ia juga bisa lupa aturan main dari permainan papan atau kartu favoritnya, padahal ia sudah memainkannya selama puluhan tahun. Contoh lain yang sangat jelas adalah saat mengemudi. Seseorang bisa saja tiba-tiba tersesat di rute yang sangat dikenalnya. Misalnya, dalam perjalanan ke toko langganan yang sudah ia kunjungi setiap minggu selama 20 tahun terakhir. Ia mungkin bingung membedakan pedal gas dan rem, mengabaikan rambu lalu lintas, atau kesulitan saat mencoba memarkir mobil. Ini bukan sekadar lupa atau kurang fokus sesaat. Ini adalah gangguan sistemik di bagian otak yang bertanggung jawab atas memori otot dan keterampilan yang sudah terotomatisasi. Bayangkan, Anda sudah terbiasa mengetik tanpa melihat keyboard sepanjang hidup, lalu tiba-tiba Anda harus mencari setiap huruf, seolah-olah baru pertama kali belajar. Rasa bingung dan frustrasi yang timbul pada saat itu sangat besar. Inilah yang dirasakan oleh penderita demensia ketika mereka kehilangan kemampuan rutin mereka, dan hal ini sangat memukul harga diri serta kemandirian mereka. Sinyal bahaya yang keempat adalah disorientasi atau kekacauan terhadap waktu dan tempat, dan ini jauh lebih serius daripada sekadar lupa hari apa sekarang. Penderita demensia dini bisa kehilangan jejak, bukan hanya tanggal, tetapi juga musim atau bahkan tahun yang sedang berjalan. Mereka bisa bangun di pagi hari, namun tidak tahu apakah saat itu sudah siang atau masih malam. Seseorang mungkin salah memilih pakaian karena jam biologis, dan pemahaman mereka terhadap realitas sudah terganggu. Contohnya memakai jaket tebal di tengah musim panas. Disorientasi tempat atau ruang terlihat bahkan lebih mengkhawatirkan. Seperti yang sudah saya sebutkan, penderita bisa tersesat di lokasi yang mereka kenal betul. Mereka bisa keluar rumah, namun kemudian tidak mampu menemukan jalan kembali. Kadang, hal ini terjadi bahkan di dalam rumah mereka sendiri. Seseorang bisa masuk ke sebuah ruangan, lalu bingung di mana dia berada, dan bagaimana caranya keluar dari ruangan itu. Ini adalah pengalaman yang benar-benar mengerikan. Bayangkan, Anda berjalan di lingkungan yang Anda kenal, namun tiba-tiba semua rumah, pohon, dan papan nama terasa aneh dan asing bagi Anda. Anda tidak tahu di mana Anda berada dan harus kemana. Kondisi ini memicu kepanikan dan stres yang hebat. Episode seperti inilah yang sering menjadi alasan utama bagi keluarga untuk segera membawa penderita ke dokter, karena kejadian ini sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai sekadar rasa lelah biasa. Gejala kelima ini berhubungan dengan mata dan daya tangkap, persepsi, dan seringkali ini luput dari perhatian. Ini bukan masalah mata biasa seperti katarak atau rabun jauh, tapi lebih kepada cara otak menafsirkan atau mengolah informasi visual yang masuk. Penderitanya mungkin kesulitan saat membaca. Mereka bisa melihat huruf, tapi sulit merangkainya menjadi kata-kata, apalagi memahami isi bacaan itu. Selain itu, mereka mungkin susah memperkirakan jarak, mengenali warna, atau membedakan kontras cahaya. Akibatnya, muncul masalah dalam kegiatan sehari-hari. Misalnya, seseorang bisa menumpahkan minuman karena salah memperkirakan jarak tepi meja, atau sering tersandung di tangga karena anak tangganya terlihat menyatu. Contoh yang paling mencolok lainnya adalah kesulitan mengenali wajah orang atau benda di sekitar. Ia mungkin menatap anggota keluarganya sendiri, namun butuh beberapa detik untuk bisa benar-benar mengenali mereka. Ia bisa melihat benda biasa, misalnya jam, tapi tidak mengerti benda apa itu dan apa fungsinya. Tes yang paling jelas untuk menguji gejala ini adalah melihat bayangan di cermin. Terkadang, penderita demensia tidak mengenali bayangan dirinya sendiri, justru mengira itu adalah orang lain yang berdiri di dalam ruangan. Ini menunjukkan adanya gangguan serius pada korteks visual atau pusat penglihatan di otak. Gejala keenam ini berkaitan dengan cara kita bicara dan berkomunikasi. Penderitanya mulai kesulitan mencari kata yang pas atau benar. Saat mengobrol, ia bisa tiba-tiba berhenti di tengah kalimat, bingung bagaimana melanjutkan atau merangkai pikirannya. Ia bisa lupa kata-kata sederhana atau salah menyebut nama benda.
Misalnya dia bilang, "Itu loh, alat buat nulis," daripada langsung menyebut pulpen. Cara bicaranya sering jadi terputus-putus dan tidak nyambung. Ia sering kehilangan alur pembicaraan, mengulang cerita yang sama berkali-kali, atau bahkan sulit mencerna apa yang sedang dibicarakan orang lain. Ini bukan sekadar salah ucap biasa yang dialami semua orang. Ini adalah masalah sistemik, di mana kosakata seolah-olah mulai menghilang dari ingatan. Semakin sulit bagi orang tersebut untuk menyampaikan pikiran dan ikut berdialog. Akibatnya, ia bisa mulai menghindari interaksi sosial dan menutup diri. Secara visual, bayangkan ini seperti mencoba menyusun kepingan teka-teki, tapi bagian-bagian pentingnya terus menghilang. Sehebat apapun usahanya, gambaran utuh itu tidak akan pernah terbentuk. Hal ini berujung pada isolasi, memperburuk rasa kesepian, dan hanya akan mempercepat perkembangan penyakit itu sendiri. Ciri ketujuh, yang sering sekali diperhatikan oleh orang-orang terdekat, adalah kebiasaan menaruh barang di tempat-tempat yang sama sekali tidak cocok, dan mereka tidak bisa menemukannya. Tentu saja, kita semua sesekali lupa menaruh kunci atau remote TV. Tapi, kalau sudah kena demensia, skala masalahnya jadi jauh lebih besar. Mereka bisa saja meletakkan dompet di dalam kulkas, setrika di lemari pakaian, atau bahkan remote di tempat gula. Perbedaan utamanya adalah, mereka tidak bisa mengingat kembali urutan tindakan mereka untuk mencari barang yang hilang. Bukan hanya sekadar lupa di mana menaruhnya, tapi mereka benar-benar bingung dan tidak mengerti bagaimana benda itu bisa sampai di tempat yang aneh tersebut. Hal ini seringkali memicu penderita untuk mulai menuduh orang di sekitar mereka melakukan pencurian. Mereka bisa sangat yakin bahwa anggota keluarga atau tetangga telah mencuri kacamata atau uang mereka. Ini terjadi karena, dalam pola pikir mereka, mustahil bagi diri sendiri untuk menaruh barang di tempat seaneh itu. Jelas, kondisi ini menimbulkan konflik, rasa tidak percaya, dan juga sakit hati. Bagi orang terdekat, ini adalah gejala yang sangat berat, karena menuntut kesabaran dan pengertian yang luar biasa. Penting untuk menyadari bahwa ini bukan semata-mata karena sikap jahat atau niat buruk, melainkan murni akibat dari penyakit yang menyerang otak. Sekarang, kita akan membicarakan tentang berkurangnya atau bahkan hilangnya kemampuan seseorang untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan. Ini adalah perubahan yang sangat mendasar dan krusial. Orang tersebut mulai kesulitan membuat pertimbangan yang tepat dan mengambil keputusan yang memadai. Hal ini paling sering terlihat dalam urusan keuangan atau uang. Ia mungkin mulai boros, menghabiskan dana besar untuk hal-hal yang tidak penting. Contohnya, mudah terbujuk rayuan pedagang keliling yang agresif, atau lebih parah lagi, menjadi sasaran empuk penipuan melalui telepon. Ia kehilangan kemampuan untuk menilai nilai uang yang sebenarnya, dan tidak bisa memperkirakan dampak jangka panjang dari pengeluaran tersebut. Area lain yang juga mencolok adalah kebersihan dan perawatan diri. Seseorang yang dulunya selalu rapi dan terawat, bisa saja mulai mengabaikan dirinya sendiri, mengenakan pakaian kotor, atau lupa mandi dan menggosok gigi. Ironisnya, ia tidak merasa bahwa perilaku ini ada yang salah. Standar kebersihan dan kemampuan berpikir kritisnya semakin menurun. Perubahan juga terjadi pada perilaku sosial. Ia bisa saja mengucapkan hal-hal yang tidak pantas, bertindak terlalu bebas atau tanpa rem, atau sebaliknya menjadi sangat mudah curiga dan tidak percaya pada orang lain tanpa alasan yang jelas. Ini terjadi karena bagian otak yang bertanggung jawab terhadap kendali sosial dan penilaian situasi mulai mengalami gangguan atau tidak berfungsi secara optimal. Tanda yang kesembilan adalah ketika seseorang mulai menarik diri dari pekerjaan dan aktivitas sosial. Orang yang tadinya selalu menjadi pusat perhatian di lingkungannya, senang bersilaturahmi, tekun dengan hobinya, atau sangat aktif dalam pekerjaan, perlahan-lahan mulai menjauhi semua hal itu. Ia merasa kesulitan untuk mengikuti alur percakapan dalam sebuah kelompok. Ia mungkin tidak lagi mengerti aturan main dari permainan yang dulunya ia sukai, atau tidak mampu lagi menyelesaikan tugas-tugas pekerjaannya. Daripada mengakui adanya masalah, ia mulai mencari-cari alasan untuk menghindari situasi yang berpotensi memperlihatkan kelemahannya. Ia akan beralasan lelah, tidak bersemangat, atau mengatakan bahwa ia sudah tidak tertarik lagi. Padahal di balik alasan-alasan tersebut, tersembunyi rasa takut dan kebingungan. Ia merasa ada yang salah pada dirinya dan secara naluriah berusaha menghindari kegagalan. Hal ini pada akhirnya menyebabkan isolasi sosial. Orang tersebut menghabiskan semakin banyak waktu sendirian, hanya duduk di depan televisi.
Ironisnya, kondisi ini justru memperburuk keadaan, karena otak menjadi kekurangan stimulasi atau rangsangan yang penting. Bagi orang-orang terdekat, ini seringkali terlihat hanya seperti sikap apatis atau bahkan depresi, dan mereka tidak selalu menyadari bahwa akar permasalahannya ternyata jauh lebih dalam. Dan yang ke-10, ini poin yang sangat penting, yaitu perubahan drastis pada suasana hati dan kepribadian. Orang tersebut bisa jadi mudah bingung, gampang murung, cepat curiga, penakut, atau sering merasa cemas. Ia jadi mudah sekali marah atau kesal hanya karena hal-hal sepele, baik saat di rumah, di tempat kerja, atau ketika ia berada di situasi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sifat aslinya bahkan bisa berubah total, sampai tidak bisa dikenali lagi. Contohnya, orang yang tadinya tenang dan sabar, tiba-tiba jadi mudah marah dan agresif. Sementara mereka yang biasanya ceria dan optimis, bisa berubah menjadi apatis dan tidak peduli pada apapun. Perubahan ini seringkali muncul akibat rasa tidak nyaman dari dalam diri. Coba bayangkan, Anda terus-menerus merasa kehilangan kendali atas hidup dan pikiran Anda. Anda tidak lagi bisa mempercayai ingatan sendiri, dan sering bingung dengan hal-hal yang sederhana. Tentu saja, ini memicu stres, ketakutan, dan frustrasi yang luar biasa, dan inilah yang kemudian meluap menjadi perubahan suasana hati yang sangat tiba-tiba. Seringkali, orang-orang terdekat menganggap perubahan ini sebagai serangan pribadi, berpikir bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Tapi, penting untuk diingat, ini bukan sekadar ulah atau kemauan, melainkan manifestasi dari penyakit, yaitu perubahan biokimia dalam otak yang sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya. Nah, setelah kita membahas ciri-ciri utamanya, mari kita tarik garis yang jelas. Apa bedanya perubahan normal karena usia dan mana yang sudah termasuk gangguan atau kondisi penyakit? Ini adalah pertanyaan kunci yang harus kita jawab. Misalnya, wajar jika kita sesekali lupa nama atau kata. Ini sering kita sebut fenomena di ujung lidah. Kita tahu kata itu ada, tapi sulit sekali untuk ditarik keluar. Tapi, waspadalah jika Anda lupa bukan hanya namanya, tetapi juga lupa siapa orang ini, meskipun dia adalah teman lama Anda. Wajar juga jika kita sesekali lupa menaruh kunci. Sinyal bahaya adalah ketika Anda menemukan kunci di dalam kulkas, dan Anda tidak punya bayangan sama sekali bagaimana kunci itu bisa berada di sana. Wajar jika kita butuh bantuan untuk memahami teknologi baru. Namun, ini menjadi tanda bahaya ketika Anda tidak bisa lagi menggunakan alat-alat yang sudah Anda pakai bertahun-tahun. Misalnya tidak bisa menggunakan microwave yang sudah Anda pakai selama 10 tahun terakhir. Wajar jika kita kadang salah tanggal, lalu cepat-cepat mengoreksinya. Tanda bahaya adalah jika Anda benar-benar kehilangan hitungan waktu, tidak tahu ini tahun berapa, atau musim apa sekarang. Perbedaan utamanya terletak pada skala masalah dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Perubahan yang normal tidak akan mengganggu kemampuan Anda untuk hidup mandiri, tapi gejala demensia akan mengganggu dan dampaknya akan semakin parah seiring berjalannya waktu. Mari kita bahas satu mitos lagi. Banyak yang mengira demensia hanya menyerang orang yang sudah sangat lanjut usia. Ini adalah kesalahpahaman yang berbahaya. Meskipun risikonya memang meningkat seiring bertambahnya usia, demensia bisa mulai menyerang pada usia 60, 50, atau bahkan 40 tahun. Kondisi ini disebut demensia dini atau early onset dementia, dan demensia dini ini sangat sulit dideteksi. Baik penderita, keluarga, bahkan dokter pun seringkali tidak siap mencurigai diagnosis ini pada orang yang relatif masih muda. Semua gejala, seperti lupa, mudah marah, dan masalah di tempat kerja, sering dianggap sebagai akibat stres, krisis paruh baya, depresi, atau apapun itu, kecuali kerusakan organik pada otak. Akibatnya, waktu yang berharga terbuang sia-sia. Seseorang bisa kehilangan pekerjaan, bahkan merusak hubungan keluarga, sebelum diagnosis yang tepat ditegakkan. Oleh karena itu, penting sekali untuk memahami bahwa usia hanyalah salah satu faktor risiko, bukan satu-satunya kriteria. Jika Anda melihat gejala yang meresahkan pada seseorang yang usianya bahkan belum mencapai 65 tahun, jangan abaikan. Inilah saatnya kewaspadaan kita dapat menyelamatkan keadaan. Ada lagi anggapan keliru yang sering kita dengar, jika orang tua saya mengalami demensia, maka saya pasti akan mengalaminya juga. Faktor keturunan memang berperan,
Tapi peranannya tidaklah sefatal itu, seperti yang dipikirkan banyak orang. Memang ada jenis Alzheimer yang langka yang disebabkan oleh faktor genetik murni. Jenis ini diturunkan dari generasi ke generasi dan biasanya muncul di usia yang relatif muda. Namun, kasus seperti ini hanya sebagian kecil dari seluruh kasus demensia yang ada. Dalam mayoritas besar kasus demensia, yang terjadi adalah demensia yang kita sebut sporadis. Di sini, genetika hanya salah satu dari banyak faktor risiko. Faktor-faktor lain seperti gaya hidup, kondisi sistem kardiovaskular, atau kesehatan jantung dan pembuluh darah, tingkat pendidikan dan sebagainya, jauh lebih penting. Adanya gen yang memiliki kecenderungan atau predisposisi, misalnya APOE4, hanya meningkatkan kemungkinan Anda terkena, namun tidak menjamin penyakit itu akan muncul. Ini ibarat bermain kartu. Anda mungkin diberikan kartu yang kurang bagus, tapi cara Anda memainkan kartu tersebut juga sangat penting dan menentukan. Oleh karena itu, pasrah pada takdir genetik di sini sama sekali tidak relevan. Sebaliknya, jika Anda mengetahui ada riwayat demensia di keluarga, hal ini seharusnya menjadi motivasi kuat bagi Anda untuk menjalani gaya hidup sehat dan memberikan perhatian khusus pada upaya pencegahan. Banyak orang mengira bahwa penyakit demensia tidak punya obat, jadi percuma saja didiagnosis. Pandangan ini sebenarnya ada benarnya, tapi juga ada salahnya. Memang benar, hingga saat ini belum ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer sepenuhnya atau menghentikan kerusakan sel-sel otak secara total. Tapi, hal ini bukan berarti diagnosis menjadi tidak berguna. Pertama, ada obat-obatan yang bisa membantu memperlambat perkembangan gejala untuk sementara waktu dan meningkatkan kualitas hidup, terutama jika terdeteksi sejak dini. Ini memberikan waktu yang sangat berharga, yaitu tahun-tahun kehidupan yang masih berkualitas bagi pasien dan keluarganya. Kedua, tidak semua gangguan daya ingat atau masalah berpikir adalah demensia yang tidak bisa dipulihkan. Kadang-kadang, penyebabnya justru adalah depresi, kekurangan vitamin tertentu, misalnya vitamin B12, masalah dengan kelenjar tiroid, atau bahkan efek samping dari obat-obatan yang sedang dikonsumsi. Kondisi-kondisi ini sepenuhnya bisa dipulihkan. Jika didiagnosis dengan tepat dan cepat, fungsi berpikir dan mengingat bisa kembali normal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk tidak mencoba mendiagnosis diri sendiri, melainkan segera berkonsultasi dengan dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan menyingkirkan kemungkinan penyebab lain, sebelum memastikan apakah itu memang demensia atau bukan. Mari kita bahas apa saja langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko penyakit ini. Pencegahan demensia bukanlah seperti menelan pil ajaib, melainkan sebuah pendekatan komprehensif terhadap kesehatan kita. Dan yang terpenting, kita harus memulainya sedini mungkin. Para peneliti sering menekankan pepatah ini. Apa yang baik untuk jantung, baik juga untuk otak. Maka dari itu, fokus pertama kita adalah menjaga sistem peredaran darah atau kardiovaskular. Pastikan Anda selalu memantau tekanan darah, kadar kolesterol, dan gula darah Anda. Kondisi seperti hipertensi, diabetes, dan aterosklerosis dapat merusak pembuluh darah kita, termasuk pembuluh darah halus yang memberi nutrisi pada otak. Kerusakan ini otomatis meningkatkan risiko demensia vaskular dan juga penyakit Alzheimer. Elemen krusial kedua adalah rutin berolahraga. Olahraga aerobik, misalnya jalan kaki, berenang, atau menari, sangat efektif. Ini mampu melancarkan aliran darah ke otak, merangsang tumbuhnya koneksi saraf baru, bahkan bisa memperbesar volume hipokampus, yakni area otak yang bertanggung jawab penuh terhadap memori kita. Cukup 150 menit saja aktivitas sedang dalam seminggu. Kalau dihitung-hitung, ini tidak terlalu banyak, tetapi dampaknya sungguh luar biasa. Jangan pernah remehkan manfaat dari gerakan fisik. Pilar pencegahan ketiga adalah soal pola makan. Diet Mediterania sudah berulang kali terbukti sangat efektif untuk menjaga kesehatan otak kita. Maksudnya apa? Ini berarti kita harus lebih banyak mengonsumsi sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian utuh seperti beras merah, kacang-kacangan, dan ikan yang kaya akan asam lemak omega-3. Dan kurangi porsi daging merah, makanan manis, kue-kue, serta makanan olahan atau instan. Antioksidan yang ada dalam sayuran dan buah berwarna cerah melindungi sel-sel otak kita dari kerusakan. Asam lemak omega-3 sendiri adalah bahan baku utama untuk membangun sel-sel saraf atau neuron di otak.
Ini bukan berarti Anda harus berhenti total makan makanan kesukaan. Tapi, menggeser fokus sedikit demi sedikit ke makanan yang lebih sehat pasti akan memberikan manfaat yang sangat besar. Penting juga untuk memastikan asupan vitamin B kompleks tercukupi, terutama B12 dan asam folat. Kekurangan vitamin ini bisa menyebabkan masalah pada daya ingat atau fungsi berpikir kita. Jadi, jangan anggap makanan hanya sebagai sumber energi. Anggaplah makanan itu sebagai obat atau nutrisi terbaik untuk kesehatan otak Anda. Mari kita masuk ke aspek keempat, yang mungkin paling menarik, yaitu aktivitas kognitif dan sosial. Otak, sama seperti otot, butuh latihan rutin. Pepatah gunakan atau hilang sangatlah tepat di sini. Apa artinya ini dalam kehidupan sehari-hari? Belajarlah hal baru, misalnya belajar bahasa asing, memainkan alat musik, atau bahkan pemrograman dasar. Tantang diri Anda dengan masalah yang kompleks, seperti mengisi teka-teki silang, bermain sudoku, atau catur. Bacalah buku-buku yang membutuhkan pemikiran mendalam. Semakin Anda mendorong otak untuk menciptakan jalur neuron baru, semakin besar cadangan kognitif yang Anda miliki. Ini adalah semacam persediaan kekuatan yang memungkinkan otak Anda menahan penyakit lebih lama, bahkan ketika proses patologisnya sudah mulai terjadi. Aktivitas sosial juga sama pentingnya. Berinteraksi dengan orang lain, berpartisipasi dalam diskusi, dan melakukan kegiatan bersama. Semua ini adalah stimulan yang sangat kuat untuk otak. Sebaliknya, kesepian dan isolasi sosial adalah faktor risiko yang serius. Oleh karena itu, jangan menutup diri. Tetaplah terbuka terhadap dunia dan orang-orang di sekitar Anda. Sekarang, pertanyaan yang paling utama dan mungkin paling sulit. Apa yang harus dilakukan jika Anda menyadari tanda-tanda ini pada diri sendiri atau pada orang terdekat Anda? Yang pertama dan paling penting adalah, jangan panik dan jangan mencoba mendiagnosis sendiri hanya dari video-video di internet. Tugas Anda adalah membujuk orang tersebut secara perlahan dan halus agar mau berkonsultasi dengan dokter. Sebaiknya mulailah dari dokter umum atau dokter keluarga. Dokter umum akan melakukan pemeriksaan awal, mengumpulkan riwayat kesehatan, dan jika memang diperlukan, akan merujuk ke dokter spesialis seperti dokter saraf, neurolog, atau psikiater. Jangan langsung mengatakan, sepertinya Bapak atau Ibu sudah pikun atau demensia, ayo kita ke dokter. Hal ini justru bisa memicu penolakan, bahkan kemarahan. Lebih baik dekati dari sisi lain. Saya perhatikan akhir-akhir ini memori atau suasana hati Anda sedikit bermasalah. Mari kita periksa ke dokter. Siapa tahu ini hanya karena tekanan darah tinggi atau kekurangan vitamin. Penting untuk menunjukkan perhatian dan kepedulian Anda, bukan malah menyalahkan. Bersiaplah bahwa orang tersebut mungkin akan menyangkal segalanya. Kondisi ini disebut anosognosia, yaitu ketidakmampuan untuk menilai kondisinya sendiri secara kritis, dan ini juga merupakan salah satu gejala dari penyakit tersebut. Tunjukkan kesabaran dan teruslah berusaha secara gigih. Apa saja yang akan dilakukan saat pemeriksaan oleh dokter? Dokter spesialis akan melakukan wawancara yang mendalam. Mereka akan menanyakan mengenai gejala yang dialami, sudah berapa lama gejala tersebut berlangsung, riwayat penyakit yang pernah diderita, serta obat-obatan apa saja yang sedang Anda konsumsi. Sangat dianjurkan, ketika pemeriksaan, ada anggota keluarga atau orang terdekat yang mendampingi. Mereka bisa membantu melengkapi informasi, karena seringkali pasien mungkin lupa atau cenderung meremehkan masalah yang sedang dihadapi. Selanjutnya akan dilakukan tes neuropsikologis. Tes ini bukan seperti ujian sekolah. Ini hanyalah serangkaian tes dan tugas khusus untuk mengukur kemampuan memori, perhatian, kemampuan bicara, dan pola pikir Anda. Tes-tes ini akan membantu dokter menilai secara objektif seberapa parah gangguan kognitif yang terjadi. Dokter juga mungkin akan meminta Anda melakukan pemeriksaan darah di laboratorium. Tujuannya untuk memastikan tidak ada penyebab lain. Selain itu, mungkin juga diperlukan pemeriksaan lanjutan seperti MRI atau CT scan pada otak. Pemeriksaan ini sangat penting untuk melihat apakah ada perubahan struktur pada otak, misalnya penyusutan atau atrofi di area tertentu, yang sering menjadi ciri khas dari penyakit Alzheimer. Seluruh rangkaian pendekatan yang komprehensif ini bertujuan untuk menegakkan diagnosis yang setepat mungkin. Selanjutnya, dokter dapat menyusun rencana tindakan. Rencana ini akan mencakup dukungan obat-obatan atau medikasi, serta metode bantuan non-obat. Sebagai penutup bagian utama ini, saya ingin membahas tentang penerimaan.
Jika diagnosis demensia benar-benar ditegakkan, ini pasti menjadi guncangan besar, bukan hanya bagi penderita, tapi juga bagi seluruh keluarganya. Ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang panjang dan berat. Namun, penting untuk diingat, hidup tidak berakhir di sini. Hidup hanya berubah menjadi berbeda. Pendekatan modern dalam penanganan demensia tidak hanya bertujuan untuk memperlambat perkembangan penyakit, tetapi juga untuk menjaga kualitas hidup semaksimal mungkin. Ada banyak strategi untuk menyesuaikan lingkungan dan rutinitas keseharian agar terasa lebih aman dan terprediksi. Tersedia juga kelompok dukungan bagi para anggota keluarga, tempat mereka bisa mendapatkan informasi serta bantuan psikologis. Diagnosis dini memberikan kita waktu. Waktu untuk mendiskusikan masa depan, menyelesaikan urusan hukum dan keuangan, selagi penderita masih mampu membuat keputusan. Waktu untuk mempelajari cara berkomunikasi yang baru, waktu untuk mengucapkan kata-kata penting, dan menghabiskan waktu bersama dengan penuh makna dan kasih sayang. Ini bukanlah akhir, melainkan sebuah babak baru yang menuntut keberanian, pengetahuan, dan yang paling utama, rasa kemanusiaan dari semua pihak yang terlibat dalam situasi ini. Jadi, apa inti terpenting dari semua yang sudah kita bahas hari ini? Mungkin ini. Demensia itu tidak dimulai hanya dari masalah lupa menaruh kunci. Ia justru dimulai dari pola-pola yang teratur, yang tanpa kita sadari, perlahan-lahan merusak struktur kehidupan kita sehari-hari. Titik balik terbesar dalam memahami masalah ini adalah menyadari bahwa kita sebenarnya tidak sepenuhnya tidak berdaya. Gaya hidup, pola makan, serta aktivitas fisik dan mental, ini bukanlah sekadar istilah yang indah, melainkan instrumen nyata yang sangat efektif untuk menurunkan risiko atau menunda datangnya penyakit ini. Kesalahan utama kita adalah mengabaikannya. Kita sering menganggap sinyal bahaya sebagai akibat dari kelelahan, faktor usia, atau stres, sehingga kita menyia-nyiakan waktu yang sangat berharga. Ingatlah, perhatian terhadap detail, mengenali tanda-tanda awal, dan segera berkonsultasi dengan dokter. Ini bukan berarti kita panik atau berlebihan. Ini adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap kesehatan diri sendiri dan orang-orang terkasih. Terima kasih banyak sudah menonton video penting ini sampai tuntas. Jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, mohon dukungannya dengan memberikan like dan subscribe pada saluran ini. Dan jangan lupa bagikan video ini kepada mereka yang Anda sayangi. Sekarang ada satu pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, gejala demensia manakah yang paling tidak terduga dan mengapa? Silakan sampaikan pemikiran Anda di kolom komentar. Pendapat Anda sangatlah penting bagi kami.